Kalau kita bicara tentang keberhasilan haji, tadi sampaikan Kiai bahwa kalau main bola itu tujuan utamanya adalah rukun haji, wajib hajinya berhasil. Nah itu boleh disampaikan bahwa ini berhasil, karena itu yang paling utama. Tapi terlepas dari situ mungkin ada hal-hal teknis. Tapi secara umum peran utamanya itu berhasil dilaksanakan oleh pemerintah. Dan hal ini adalah Kementerian Agama, dan itu perlu kita apresiasi, perlu kita berikan penghargaan atau pengakuan atas keberhasilan ini. Karena itu tentu masyarakat juga harus melihat ini jangan hanya dengan mata lalat, tapi harus pakai mata lebah. Ya, kalau mata lalat itu matanya lalat letakkan di meja makan, ditaruh di taman bunga, yang dicari yang jeleknya aja. Tetapi kalau mata lebah, maka lebah itu taruh di tempat sampah, di tempat yang buruk, maka yang dicari baiknya juga. Jadi artinya sosial media, masyarakat, tolong melihat ini jangan hanya dengan mata lalat, tetapi dengan mata lebah, bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Saya kebetulan juga anggota Amirul Hajj tahun 2013. Sekarang mungkin saya tidak anggota Amirul Hajj, tetapi saya melihat bahwa ini adalah pelaksanaan haji yang apabila di-compare ke belakang, ini boleh dibilang yang terbaik. Tapi kalau di-compare dengan ke depan, kita belum tahu. Jadi komparasinya apa? Ya ini justru banyak sekali kemajuan, kebaikan yang kita hanya tahu kalau orang yang sudah pergi haji berkali-kali. Jadi kalau yang menilai adalah orang yang belum pernah pergi haji, lalu menilainya dari tanah air, maka yang kita lihat masalah-masalah terus. Haji ini sesuatu yang progresif, yang akan terus maju ke depan, dan tantangannya pun tidak akan pernah sama, tantangannya terus berubah-ubah gitu. Ini yang harus kita lihat. Tolong lihatlah bahwa jangan dengan melihat dengan mata lalat, tapi tolonglah lihat dengan mata lebah gitu. Jadi kalau selama saya haji, ya mata saya melihat bukan hanya keburukan, tetap saya temukan hal-hal yang kurang, yang perlu diperbaiki. Tapi saya melihatnya juga kebaikan-kebaikan yang belum diangkat di media massa. Tentu mengapresiasi pemerintah Arab Saudi yang sukses mengatasi illegal haji. Itu faktor menurut saya yang menjadi salah satu titik yang sangat penting, kritikal dalam membuat haji tahun ini jauh lebih baik. Jadi pemberantasan terhadap haji ilegal ini kemudian berdampak pada situasi yang relatif lebih kondusif di Arafah, di Mina, dan juga di Musdalifah. Yang kedua, Kementerian Agama Indonesia yang menurut saya juga sangat responsif terhadap berbagai persoalan. Persoalan itu pasti ya. Jadi saya kira tidak ada yang sempurna. Karena saya dideklar di media muncul sebagai Amirul Hajj, tidak hanya saya, para Amirul Hajj yang lain, sehingga orang komplain kepada Amirul Hajj. Apalagi di jutaan orang yang ada di Tanah Suci ini, tentu tidak bisa kita bersih dari persoalan. Apresiasi kepada Kementerian Agama dan panitia haji hari ini, ya, termasuk petugas-petugas haji yang rela kos kakinya dilepas untuk diberikan pada jamaah yang sandalnya rusak di tengah pemanasan. Jamaah yang bahasa Indonesia aja nggak bisa, dan kemudian harus kehilangan keluarganya, harus kehilangan dari rombongan, termasuk dalamnya adalah sandal hilang, kemudian kos kaki harus dilepas, kemudian habis ngantar sini, ngantar sini. Saya tanya kepada para petugas, berapa setiap hari jalan kaki? Nah, nggak terhitung, Pak. Bayangkan itu kalau yang ada di Masjidil Haram, ya, belum lagi di Mina dan sebagainya. Jadi saya kira saya patut mengapresiasi nih teman-teman petugas haji yang apalagi yang di Safari Wukuf ya, yang sampai membersihkan jamaah yang sakit ketika BAB dan sebagainya, itu kan petugas-petugas semua. Jadi ini saya kalau ada orang menyalahkan petugas, saya termasuk orang yang marah ya, karena apa? Karena ketulusan dan seriusan kerja, dan bahkan di Arafah tidurnya di luar ya. Kita lihat juga pada petugas itu makannya terlambat dan sebagainya, tapi mereka tetap ikhlas untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Saya kira ini adalah sebuah kekompakan yang luar biasa dari petugas, dari
panitia yang kemudian menurut saya ini perlu terus ditingkatkan. Nah tentu apa-apa yang menjadi masalah hari ini kan menjadi pelajaran ya. Tugas Amarul Hajj kan salah satunya adalah satu memantau, kemudian berikan rekomendasi agar tahun depan pelaksanaan haji ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kita paham bahwa fluktuasi ya, kontraksi perubahan kebijakan di Arab Saudi kan itu sesuatu yang beyond our control ya, di luar kontrol kita yang ya bagaimana kita harus menyiasati. Tapi langkah-langkah saya apresiasi Kementerian Agama, negosiasi tentang rumah sakit, negosiasi tentang ambulan, negosiasi tentang safari wukuf, dan negosiasi dilakukan pada saat perubahan-perubahan kebijakan itu alhamdulillah berhasil. Jadi saya kira pasti banyak hal yang positif ya yang bisa kita lihat dari pelaksanaan haji pada tahun 2025 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan haji tahun 2025 ini semuanya berjalan baik, lancar. Ukurannya apa? Ukurannya yang pertama adalah seluruh jamaah haji reguler yang resmi itu bisa wukuf di Arafah, itu ukuran nomor 1. Itu ukuran karena Al-Hajju Arafah. Kalau kemudian datang terakhir itu daker berapa itu? Yang jumlahnya 610. Itu belum terlambat karena waktu wukuf itu masuknya adalah Ba'da Zawali Syamsi. Tahun kemarin 2004 saya masuk wukuf di Arafah itu sekitar jam 1. Kemarin ini terakhir sekitar jam 11. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian saat dari Arafah menuju Mina, Musdalifah, Mina terjadi kemacetan karena memang jamaah ini berapa juta sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa dan banyak jamaah haji yang tidak sabar menunggu bis akhirnya jalan kaki dan itu nggak masalah. Yang penting mereka bisa melaksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semua jamaah haji bisa melakukan tawaf ifadah. Jadi menurut Imam Malik itu mazhab Maliki rukun haji menurut Malikiyah itu 2, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Kalau Syafi'iyah 5, yaitu niat wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i bainas Shafa wal Marwah, kemudian tahallul. Kalau Maliki itu 2, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Nah ini kalau kita lihat secara keseluruhan, insya Allah sempurna itu. Kalau ada masalah itu setiap tahun pasti ada masalah. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Mustafa Bisri bahwa 1 juta orang haji itu akan ada 1 juta cerita. 1 juta orang haji itu ada 1 juta pengalaman, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Jadi itu sesuatu yang memang selalu terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Pertama-tama tentu kita wajib memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah selesai menyelenggarakan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia yang tahun ini ikut berhaji di Tanah Suci. Tentu juga kita tidak lupa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang juga memberikan sejumlah kemudahan, ada nego-nego yang bisa dan bermanfaat bagi kita dalam penyelenggaraan haji. Tentu itu kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Menurut saya alhamdulillah jamaah kita dapat melaksanakan ibadah haji walaupun dengan sangat melelahkan dan banyak tantangan. Tentu sebuah kesuksesan ya ada tantangannya. Tadi waktu ikut mengantar kepulangan jamaah di Bandara Madinah yang berasal dari Lombok, saya tanya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah katanya kami sudah merasa tenang dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Nah ini semua kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan, tentu itu pelajaran yang kita catat untuk diperbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Dan menurut saya
jamaah haji kita juga perlu pembinaan bahwa haji itu tidak sekedar melakukan ritual rutin dari Arafah terus ke Musdalifah, ke Mina, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dipahamkan kepada jamaah kita dan kita semua adalah nilai-nilai dari haji itu sendiri untuk sesudah haji, pasca haji. Di antara nilai haji yang penting adalah di situ ada semangat kurban. Itu perlu kita kembangkan dalam masyarakat kita sekarang menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang semakin besar ke depan. Oleh karena itu semangat berkurban demi kemaslahatan bersama yang lebih besar di hari depan itu menjadi satu nilai yang sangat penting yang dapat kita petik pelajarannya dari kita melaksanakan haji menurut saya.